Jelang long weekend, IHSG galau hari ini, tapi untuk saat ini ternyata IHSG berhasil ditutup di zona penguatan ya, Betul menguat sekali, di Sinta. 7.812,13 di 0,18% di tengah sentimen utama yaitu meningkatnya optimisme pasar yang akan menantikan ya pemangkasan dari suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat secara soft landing. Dan kalau kita lihat nampaknya memang pasar sangat-sangat menantikan ya Dina bagaimana sikap dari The Fed di bulan September ini. Betul sekali. Kalau kita lihat juga IHSG secara general memang berhasil ditutup positif dan itu tadi berada di level terbaru yaitu di level 7.800-an. Karena kalau kita cermati selama beberapa hari terakhir sebenarnya sudah berhasil mencapai level 7.800 tapi belum berhasil untuk ditutup di level 7.800 dan ini menjadi hari pertama di mana IHSG berhasil ditutup di level 7.800 lebih tepatnya di level 7.812,13. Nah, apakah kalau kita lihat selama beberapa waktu terakhir lebih tepatnya 2 bulan atau 1 bulan terakhir ini bisa dikatakan bahwa IHSG ini sudah cukup kuat tapi hari ini sudah galau, bisa dikatakan sudah lemas begitu, sudah kehabisan tenaga untuk terus menyentuh level all time high-nya. Sebenarnya kalau kita cermati ini tergantung atau masih tergolong koreksi yang cukup sehat ya Sinta, apalagi potensi ya tadi yang sudah Sinta sampaikan adalah di mana The Fed akan memangkas suku bunga acuannya yang masih terbuka lebar potensinya begitu. Dan memang kalau kita lihat secara dari lembaga riset Fed Watch Tool ini memprediksi bahwa 65% dari pelaku pasar memprediksi bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya yaitu sebesar 25 basis poin alias lebih ke soft landing. Begitu juga dengan hasil riset dari tim redaksi CNBC Indonesia juga memprediksi hal yang sama yaitu di mana The Fed pada pekan depan pada pertemuan 17 hingga 18 Agustus 2024 akan segera memangkas suku bunganya yaitu sebesar 25 basis poin. Ini artinya berarti memang ada potensi bahwa IHSG akan menguat lagi. Tapi koreksi tipis pada hari ini meskipun berhasil ditutup menguat memang bisa dikatakan bahwa atau tergolong pergerakan teknikal. Memang range koreksinya juga masih tergolong cukup wajar. Jadi benar kata Sinta tadi meskipun melemah atau sempat melemah hari ini namun indeks saham dalam negeri kita masih dalam tren yang positif. Ya, di tengah penantian bagaimana sikap The Fed akan memangkas suku bunganya, ada saham-saham yang pergerakannya di perdagangan hari ini memang cukup menarik begitu ya. Dan mayoritas memang pergerakan indeks secara sektoral berada di teritori positif. Kita lihat ada penguatan saham di sektor teknologi yang penguatannya bahkan di atas 4% ya Dina. Ini nanti kalau kita lihat memang saham-saham di sektor teknologi adalah termasuk salah satu di antara saham-saham yang memang cukup terdampak dengan era suku bunga tinggi. Dan kita akan sama-sama menantikan akan seperti apa ya saham-saham di sektor teknologi pergerakan di pekan depan dan juga di sepanjang bulan September ini ya Dina ya. Betul. Tapi kalau kita lihat secara detail ya untuk hari ini Sinta betul sekali teknologi kembali lagi menjadi sektor yang paling kuat untuk menopang IHSG hari ini. Kalau kemarin saya sempat melihat bahwa bahkan teknologi ini secara sektoral secara umum mencatatkan kinerja positif hingga 8%. Ini kan angka yang luar biasa menjadi pendorong IHSG. Pada hari ini, pada sore hari ini juga teknologi ini mencatatkan kinerja lebih dari 4,46% lebih tepatnya begitu terapresiasi mendorong kinerja positif IHSG. Dan kalau kita cermati lebih dalam begitu menarik untuk kita bahas salah satu saham yang paling unggul begitu di antara jajaran sektor teknologi adalah DCI atau PT DCI Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan penyedia pusat data atau data center dari atau untuk berbagai sektor bisnis di mana produk-produknya sendiri ini adalah layanan cloud, kemudian layanan infrastruktur data center yang memang dikelola di dalam negeri yang memang kayak nampaknya memang di mata pelaku pasar semakin tinggi begitu trennya. Per hari ini kita lihat kinerja DCII sendiri memang luar biasa begitu menguat 11,3%. Yaitu terapresiasi Rp5.900 per lembar saham dan pada saat ini berada di level Rp58.100 per lembar saham. Ini valuasi yang luar biasa tinggi, bahkan secara intraday tadi saya sempat melihat sempat menyentuh level 60.000 per satu lembar saham. Kemudian kita lihat juga saham-saham teknologi lainnya yang juga mendorong kinerja secara sektoral teknologi. Ada Indo Internet yang menguat 7%, kemudian Multipolar Teknologi yang menguat 20%, dan juga Goto. Ini yang juga cukup dicermati oleh para pelaku pasar yang pada hari ini menguat 1,67%. Memang kalau kita bicara berkaitan dengan data center ya Sinta, di era digital ini data center ini kan memang memainkan peran yang cukup krusial begitu, terutama kalau kita bicara berkaitan dengan aktivitas ekonomi digital di Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Valuasinya, potensinya ini luar biasa. Sudah waktunya begitu memang bahwa Indonesia ini punya data center yang dikelola di dalam negeri. Salah satunya memang kalau kita bicara adalah berkaitan dengan perusahaan DCI Indonesia ini. Nah selain itu kalau kita lihat data center ini yang secara lokal memang
punya potensi untuk mengurangi latensi dan juga biaya operasional masing-masing sektor bisnis yang sudah bergerak menuju ke digitalisasi. Dan data center yang dikelola secara lokal juga ini pastinya akan memperkuat kedaulatan digital dan juga ketahanan infrastruktur teknologi Indonesia yang memang beberapa waktu terakhir sedang disoroti oleh masyarakat, Sinta. Ya, dan memang kalau kita lihat DCI ini diketahui selalu membukukan laba ya sejak awal melantai dan juga mencatatkan kenaikan laba untuk per sahamnya seperti tadi juga sempat disinggung oleh Dina, mencatat kenaikan labanya ini di setiap tahun, Dina. Dan terbaru EPS DCI di tahun 2023 ini mencapai Rp216 per saham atau naik nyaris 100%. Jadi kalau kita lihat memang secara fundamental ya DCI ini memang menarik sehingga sahamnya juga terus mengalami apresiasi. Selain daripada saham-saham di sektor teknologi, saham-saham yang juga diproyeksikan dan juga diprediksikan begitu. Ini disclaimer on yang akan menarik juga pergerakannya seiring dengan penantian bagaimana The Fed akan bersikap dovish adalah saham-saham di sektor properti. Saham-saham di sektor properti juga termasuk saham-saham yang memang mengalami artinya terkena dampak gitu ya dengan era suku bunga tinggi. Namun kita akan lihat bagaimana pergerakan saham-saham di sektor properti ya di sepanjang bulan September ini seiring dengan langkah dari The Fed dan juga ini kita sama-sama akan melihat ya bagaimana sikap dari Bank Indonesia ya kalau dilihat dari sentimen global seiring dengan penantian dari The Fed ini sendiri begitu ya. Kalau kita lihat tadi ECB juga memang memangkas suku bunganya dan kita lihat untuk emiten properti ya saat ini untuk Bumi Serpong Damai mengalami koreksi 4,51%, Ciputra Development mengalami koreksi 2,96% dan kita lihat ada Alam Sutra Realty yang mengalami penguatan 4,1%. Dan kita lihat ya akan seperti apa saham-saham di sektor tertentu yang memang terkena dampak cukup signifikan ya dengan era suku bunga tinggi dan kalau kita lihat juga ini pasti akan berkait juga ya dengan posisi rupiah. Kita lihat rupiah di perdagangan hari ini tadi sempat berada di zona apresiasi, ini juga menarik begitu ya. Apakah penguatan dari rupiah ini masih akan terus berlanjut? Ya, di sepanjang pekan ini karena kalau kita lihat rupiah di perdagangan saat ini pemirsa berada di penguatan 0,19% di 15.395 rupiah. Jadi kalau kita lihat memang di sepanjang bulan September ini memang boleh dibilang September ceria ya untuk rupiah, Dina. Ya kita akan membahasnya lebih lanjut lagi ya Dina ya terkait bagaimana pergerakan dari saham-saham secara sektoral dan juga kita akan lihat bagaimana posisi rupiah begitu ya kita akan lihat lagi tapi kalau kita lihat di perdagangan hari ini kita sudah cukup happy begitu ya mengakhiri akhir pekan ini dengan penguatan dari rupiah maupun IHSG.